Iran berada dalam posisi yang sangat buruk. Mereka tidak punya tentara. Yang mereka miliki hanyalah omong kosong dan pers yang penuh kebohongan. Angkatan laut mereka benar-benar hancur, 100%. Angkatan udara mereka juga benar-benar hancur, 100%. Tentara mereka bisa dibilang tidak kami ganggu, karena kami anggap mereka sebagian cukup moderat. Kamu meraih kemenangan besar dalam pertempuran, tapi mereka bilang kamu kalah. Kamu menghancurkan seluruh armada mereka, tapi mereka bilang armada mereka berkinerja luar biasa. Tidak, armada itu telah dihancurkan, benar-benar dihancurkan. Presiden AS Donald Trump segera menyampaikan seruan kepada Iran dan seluruh masyarakat internasional dan menyatakan bahwa ia memutuskan secara sepihak untuk sepenuhnya menulis ulang perjanjian damai yang hampir selesai dengan Teheran. Setelah itu, militer Amerika Serikat menyerang kapal yang mencoba menembus blokade di Selat Hormuz. Tapi sepertinya Donald Trump mulai sangat gugup. Dia mengeluh bahwa dia telah meraih kemenangan terbesar, tetapi entah kenapa semua orang di sekitarnya mengatakan bahwa tidak, dia sebenarnya sedang kalah. Karena itu, dia menambahkan bahwa Iran tidak punya tentara, dan semua yang mereka miliki hanyalah omong kosong dan berita palsu. Karena itu, Donald Trump pun menyatakan bahwa ketika merasakan kelemahan lawan, dia memutuskan untuk menulis ulang perjanjian di saat-saat terakhir. Namun setelah itu terdengar sesuatu yang tidak biasa. Trump menyatakan bahwa tidak ada serangan agresif terhadap militer Iran karena menurut Presiden Amerika Serikat mereka adalah bagian rezim yang relatif moderat. Ini adalah pernyataan terbaru Trump dan kemajuan dalam penandatanganan perjanjian antara Iran dan AS akan kita bahas bersama dalam episode ini. Nama saya Alexei Pichi dan mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe channel ini, beri like, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa follow channel Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi ketika semua pejabat di Washington mulai meyakinkan semua orang bahwa kesepakatan dengan Iran hampir selesai, Trump tiba-tiba menyatakan bahwa dia ingin membuat beberapa perubahan pada perjanjian yang telah dicapai oleh utusannya dengan rekan-rekan Iran. Menurut Gedung Putih, Trump ingin membuat kesepakatan dan berharap bisa menyelesaikannya dalam waktu dekat. Tetapi ia berusaha memperkuat beberapa poin yang penting baginya, terutama yang berkaitan dengan program nuklir Iran. Dan di siaran saluran televisi Fox News, Donald Trump menjelaskan apa sebenarnya yang dia ubah dalam poin tersebut. Trump menyatakan bahwa poin dalam perjanjian damai dengan Iran yang berkaitan dengan senjata nuklir telah diubah dan sekarang berbunyi seperti ini. Iran tidak akan mengembangkan atau dengan cara apapun memperoleh senjata nuklir. Menurut Trump, Amerika Serikat memiliki dua pilihan tindakan terhadap Iran. Pilihan itu adalah diplomasi atau kekuatan militer, dan menurutnya, kedua jalur tersebut akan membawa keberhasilan. Namun, dia menekankan bahwa dia lebih memilih untuk membuat kesepakatan yang dapat menyelamatkan banyak nyawa dan khususnya membuka Selat Hormuz. Trump juga menyatakan bahwa dia yakin kedua pihak sudah sangat dekat untuk mencapai kesepakatan yang sangat baik. Namun jika kesepakatan tidak tercapai, maka Kementerian Perang Amerika Serikat akan dilibatkan untuk menyelesaikan masalah ini. Dan menurut Trump, satu-satunya jaminan yang dia butuhkan adalah bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir. Trump mengklaim bahwa Teheran sudah setuju dengan hal itu. Namun, menurut Trump yang sama, setelah menurutnya Iran disebut-sebut telah setuju sepenuhnya untuk melepaskan senjata nuklir, dia tiba-tiba berpikir dan bertanya kepada para penasihatnya. Lalu bagaimana jika Iran tidak mengembangkan senjata nuklir sendiri, tapi hanya membelinya dari seseorang memperolehnya? Lalu bagaimana? Itulah sebabnya rumusannya diubah dan sekarang mencakup larangan tidak hanya pada pengembangan, tetapi juga pada segala bentuk perolehan senjata nuklir. Berikutnya akan dikutip pernyataan Trump. Jadi, kita secara bertahap mendapatkan apa yang kita inginkan. Mereka adalah negosiator yang sangat keras. Ini memakan banyak waktu. Saya tidak terburu-buru. Saya ingin mengatakan bahwa saya terburu-buru, karena kalau begitu, harga bensin akan turun drastis. Tapi kalau terburu-buru, kita tidak akan mendapatkan kesepakatan yang bagus. Perlahan tapi pasti, menurut saya, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan menyelesaikan masalah ini dengan cara lain. Ini sejalan dengan pernyataan juru bicara Gedung Putih yang pada hari Jumat setelah rapat di ruang situasi mengatakan kepada para jurnalis bahwa Trump, saya kutip, hanya akan membuat kesepakatan jika itu menguntungkan Amerika, memenuhi garis merahnya, dan menjamin bahwa Iran tidak akan pernah bisa memiliki senjata nuklir. Meskipun di sini muncul ketidaksesuaian pertama. Masalahnya bahkan dalam bentuknya yang sekarang.
Memorandum saling pengertian, karena pembicaraan tentang penandatanganan perjanjian damai belum terjadi. Memuat komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, tetapi tidak ada konsesi konkret yang diatur di sana. Artinya, Iran mengatakan, kami siap mempertimbangkan bahwa kami tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Namun kemudian, dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa akan diberikan periode 60 hari untuk negosiasi mengenai komitmen nuklir Iran dan pelonggaran sanksi dari pihak Amerika Serikat. Pada saat yang sama, yang pertama dalam agenda adalah isu pembuangan cadangan uranium yang telah diperkaya di Iran dan pembatasan pengayaan lebih lanjut. Artinya, dalam memorandum tersebut saat ini belum ada kewajiban yang jelas. Juga dilaporkan bahwa Trump ingin mengubah beberapa rumusan yang berkaitan dengan dibukanya kembali Selat Hormuz. Seorang pejabat Amerika menyatakan bahwa Trump telah diberitahu bahwa pihak Iran akan memberikan jawaban dalam waktu sekitar 3 hari. Menariknya, media pemerintah Iran melaporkan bahwa kesepakatan sudah hampir selesai, namun belum final sepenuhnya. Dan mereka menyatakan bahwa Iran akan menerima miliaran dolar dalam bentuk dana yang dibekukan. Namun Gedung Putih membantahnya. Yang dibicarakan adalah bahwa Iran memiliki sekitar 24 miliar dolar yang dibekukan di barat. Dan Teheran menuntut agar setidaknya 12 miliar dari dana tersebut dicairkan sebagai syarat untuk memulai negosiasi apapun. Menariknya, dalam wawancara yang sama dengan Fox News, Trump menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada serangan agresif yang dilakukan terhadap militer Iran. Karena menurut Trump, militer Iran dianggap sebagai bagian rezim yang relatif moderat. Dia menambahkan bahwa penghancuran total semua lawan akan menyebabkan negara itu tidak bisa pulih selama banyak generasi. Dan berikut kutipannya. Sebenarnya kami hampir tidak menyentuh angkatan bersenjata mereka. Orang-orang pasti akan terkejut mendengarnya. Ya, saya sendiri juga terkejut. Ternyata dalam perang itu mereka tidak menyerang militer. Kedengarannya memang aneh. Dan tentu saja Trump langsung melontarkan kritik kepada media Amerika. Trump menyatakan bahwa Iran sudah lama tidak punya tentara dan semua yang tersisa hanyalah omong kosong dan berita palsu. Sekali lagi, tentara tidak dibom, tapi tentaranya sudah tidak ada. Begini, dalam wawancara dengan Fox News, Presiden Amerika Serikat mengkritik media Amerika karena pemberitaan mereka tentang operasi Amerika terhadap Iran. Menurutnya, bahkan jika militer Iran mengibarkan bendera putih dan menyatakan menyerah kepada Amerika Serikat, beberapa media Amerika tetap akan menulis bahwa Iran bertempur dengan berani dan mengalahkan Amerika Serikat. Trump menyebut pemberitaan seperti itu sangat buruk. Ia menambahkan kutipannya, "Kamu meraih kemenangan terbesar, tapi mereka bilang kamu kalah." Pada akhirnya, kemajuan nyata dalam negosiasi ditunjukkan oleh situasi di kawasan Timur Tengah. Dan di sana, masalahnya adalah hari ini Amerika Serikat menyerang kapal dagang di Teluk Oman. Kru kapal mengabaikan lebih dari 20 peringatan dan tetap melanjutkan perjalanan ke Iran melanggar blokade. Mesin kapal tersebut telah dinonaktifkan. Kapal tersebut telah berhenti dan tidak lagi bergerak menuju Iran. Menurut data dari Komando Pusat Angkatan Darat Amerika Serikat, sejak dimulainya aksi blokade, pasukan Amerika telah menonaktifkan 5 kapal komersial dan mengalihkan 116 kapal untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap rezim blokade. Pada saat yang sama, CBS News melaporkan tentang hal-hal yang belum pernah diberitakan sebelumnya. Personel militer Amerika dan kontraktor mengalami luka-luka akibat serangan roket di pangkalan di Kuwait minggu lalu, yang menunjukkan bahwa Iran memang kembali melakukan serangan terhadap negara tetangga. Namun, negosiasi masih terus berlangsung. Secara umum, saya akan akhiri di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.